Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu bro and sis semuanya. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. This morning, I'd like to sing We are the champions, my friend. Dan akhirnya tim pujaan kita berhasil menjadi juara. Terakhir aku melihat Italia juara ya tahun 2006 alias 15 tahun lalu. Dan penantianku akhirnya berakhir pagi tadi. Oh ya, sebelum lanjut, aku mau menyapa seluruh viewers Rosa Bola yang masih menjalani isolasi. Ayo semangat bro and sis, bulatkan tekadmu untuk sembuh ya. Lihat, tim kita sudah juara dan kalian harus juga bisa menjadi juara dan mengalahkan virus ini. Aku tunggu ya komen-komen kalian di videoku ini. Aku sengaja mengupload video ini di pagi hari untuk ikut merayakan keberhasilan Italia. Menjadi juara sungguh merupakan lompatan luar biasa bagi Italia. Sungguh aku masih mengingat momen di mana Buffon menangis karena gagal membawa Italia lolos Piala Dunia 2018. 3 tahun berselang, Italia langsung bisa menjadi juara Eropa sekaligus mengakhiri penantian selama 53 tahun. Kalau diibaratkan suatu generasi kakek yang meraih juara lalu baru bisa dilanjutkan oleh generasi cucunya. Jadi setelah melewati satu generasi, baru Italia bisa menjadi juara. Kalau aku amati jalannya pertandingan final, dua tim memang layak disebut dua tim terkuat di Eropa saat ini. Aku tadinya memprediksi pertandingan akan berjalan menarik dengan jual beli serangan di antara dua tim. Namun prediksiku ini tidak terjadi karena Inggris langsung main bertahan ketika sudah mampu unggul dulu di menit kedua. Di momen ini aku sudah mulai khawatir ya, sebab jarang-jarang Italia kebobolan lebih dulu. Dan jarang-jarang Italia menguasai ball possession. Inggris nampaknya bermain pragmatis ketika sudah unggul 1-0. Aku pun semakin khawatir ketika melihat Jorginho mengalami cedera. Walau dapat kembali bermain, ia nampak masih menahan kesakitan. Hal ini kemudian terbukti ketika Doi gagal menuntaskan tugasnya sebagai eksekutor kelima Italia. Untung Gigio bermain baik di pertandingan tadi. Terus terang, aku memang tidak suka pemain ini, tetapi aku harus mengakui Doi adalah salah satu pahlawan Italia, terutama di babak semifinal dan final. That's undeniable fact. Ketika menghadapi situasi seperti ini, ada 3 cara yang sebenarnya bisa dilakukan. Memaksimalkan tembakan jarak jauh, memanfaatkan skill-skill individu, dan memanfaatkan situasi bola mati. Pemain-pemain Italia nampak menyadari itu dan mulai mencoba tembakan-tembakan jarak jauh. Bahkan si Bonucci pun ikut-ikutan nembak ya. Tapi cara ini tidak berhasil guys. Cara kedua adalah memanfaatkan skill-skill individu pemain. Federico Chiesa adalah pemain yang acap kali mampu merepotkan pertahanan Inggris dengan skill individunya. Tetapi cara ini juga belum berhasil dan Doi pun akhirnya cedera akibat terlalu memforsir diri. Akhirnya cara ketiga yang membuahkan hasil. Dari situasi tendangan sudut, Bonucci pun akhirnya mampu mencetak gol memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang Inggris. Tapi yang membuat aku heran ya, Inggris tetap tak mau bermain terbuka guys. Justru Italia yang lebih sering menyerang. Oh ya, aku juga salut dengan pelatih Roberto Mancini yang relatif tepat melakukan pergantian pemain. Begitu Immobile dan Barella tidak berkembang, pelatih langsung memasukkan Berardi dan Cristante yang relatif bermain lebih baik. Insigne pun lalu ditempatkan di posisi penyerang tengah, ditemani Chiesa dan Berardi. Ketika berlanjut ke babak adu penalti, aku semakin optimis kalau Italia akan bisa menjadi juara. Inggris seolah mengalami kutukan ketika menghadapi babak penalti. Tim ini jarang sekali menang kalau memasuki babak ini. Hal yang memang menguntungkan Italia. Dan terbukti, walau Belotti dan Jorginho gagal, penembak-penembak penalti Inggris malah lebih bapuk lagi.
Walau kemenangan Italia di babak semifinal dan final diraih dengan cara adu penalti, aku tetap menganggap Italia layak juara dan menjadi juara sejati di Euro 2020 ini. Italia telah mencetak rekor fantastis sejak babak kualifikasi. Italia bahkan belum tersentuh kekalahan dalam 34 pertandingan. Dan Italia juga baru kebobolan di babak 16 besar, lalu setelah mencatatkan rekor sebagai tim terlama yang tidak pernah kebobolan. Italia juga sudah mengalahkan tim-tim kuat seperti Belanda, Belgia, Spanyol, dan terakhir Inggris. Dari sisi permainan, aku yakin Italia tidak sekedar ngandelin penalti guys. Tidak ada catenaccio di timnas Italia sekarang. Mereka main atraktif dengan mengandalkan strategi high press dan counter attack. Justru Inggris yang lebih bermain bertahan di babak final. Ini jauh berbeda dengan tim Italia di babak final Piala Dunia 1994 yang memang terlihat bermain catenaccio saat melawan Brasil. Mereka saat itu menjadikan babak penalti sebagai cara untuk mengalahkan Brasil dan terbukti gagal. Yang lebih membanggakan, keberhasilan Italia menjadi juara tidak semata-mata karena kualitas individu pemainnya. Bahkan aku bisa bilang kalau Inggris, Prancis, dan Portugal sebenarnya memiliki materi pemain yang lebih baik dari sisi individu. Tidak ada pemain bintang di tubuh timnas Italia, tetapi mereka begitu solid sebagai sebuah tim. Uniknya, di tiap pertandingan terdapat pemain-pemain yang menonjol kontribusinya. Di awal-awal kita lihat Immobile dan Spinazzola menanjak. Kemudian di pertengahan turnamen kita ingat Pessina dan Insigne mulai on fire. Di babak terakhir, Bonucci, Federico Chiesa, dan Gigio mulai mengamuk. Artinya, terjadi keseimbangan permainan dan Italia tidak terlalu tergantung kepada satu atau dua pemain. Bahkan, si Emerson dan Cristante pun bisa tampil baik di babak final. Sederet alasan itulah yang membuatku berpendapat kalau Italia memang layak juara dan menjadi juara sejati di turnamen ini. Setelah Piala Eropa, target selanjutnya adalah Piala Dunia 2022. Wah, nggak terasa ya, tahun depan sudah World Cup guys. Status sebagai juara Eropa akan menjadi modal yang sangat berharga untuk berprestasi di ajang yang lebih tinggi. Bisakah Italia konsisten dengan pola permainan seperti ini, terutama menghadapi Brasil dan Argentina? Tetapi sebelum membahas ini, mari kita rayakan kemenangan Italia dulu ya. Kemenangan Italia juga menjadi kemenangan Serie A. Aku berharap Serie A bisa menjadi salah satu liga paling bergengsi lagi seperti masa-masa 90-an dan awal 2000-an. Dengan usahanya Euro 2020, maka Rosa Bola akan kembali memberitakan tim pujaanku di Serie A, yakni AC Milan di video-video berikutnya. So, bagi para Milanisti dan penggemar bola lainnya, nantikan berita bola hari ini dan analisa beritanya guys. Demikian ulasan pertandinganku ya guys. Selamat merayakan keberhasilan Italia walau hanya dari rumah saja. Oh ya, jika kalian punya info lain soal timnas Italia ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81. Selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.